Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA hari ini di dalam materi klasifikasi materi. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari di bab-bab awal itu ya tentang objek IPA, di mana objek IPA itu dapat dibedakan menjadi objek biotik, yaitu terdiri dari makhluk hidup. Sudah kita pelajari dan bahas tentang ciri-ciri serta klasifikasinya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi dari objek abiotik. Sebelumnya akan kita uraikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nantinya kalian mampu menentukan sifat materi berdasarkan wujudnya. Yang kedua, nantinya kalian mampu mengidentifikasi perubahan wujud materi. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan perbedaan campuran homogen dan heterogen. Dan yang terakhir, nantinya kalian mampu membedakan larutan asam, basa, dan netral menggunakan indikator yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini dari pembahasan yang pertama tentang klasifikasi materi berdasarkan wujudnya. Jadi berdasarkan wujudnya, objek abiotik atau benda mati tadi, atau untuk selanjutnya akan kita sebut sebagai zat atau materi, ini dibedakan menjadi tiga, yaitu zat padat, contohnya adalah batu. Yang kedua adalah zat cair, contohnya adalah air. Dan yang terakhir adalah gas, contohnya adalah gas pengisi balon atau udara. Kemudian perbedaan dari zat padat, cair, dan gas. Dalam hal bentuknya, zat padat itu bentuknya adalah tetap, sementara zat cair itu bentuknya mudah berubah karena mengikuti wadahnya. Sementara gas itu juga mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua adalah dalam hal volumenya, zat padat volumenya tetap, zat cair itu volumenya juga tetap, sementara gas itu volumenya mudah berubah tergantung di mana dia berada. Kemudian dalam hal kompresibilitas atau pemampatan, zat padat tidak dapat dimampatkan, zat cair itu sulit untuk dimampatkan, sementara gas mudah dimampatkan. Kemudian dalam hal massa jenisnya, zat padat umumnya mempunyai massa jenis yang besar, sementara zat cair massa jenisnya sedang, dan gas itu mempunyai massa jenis yang sangat kecil. Dan yang terakhir, untuk kemudahan mengalir, zat padat tidak mengalir, sementara zat cair dan gas itu dapat mengalir. Kemudian perhatikan ilustrasi dari letak partikelnya. Pada zat padat dapat dilihat pada gambar bahwa letak partikelnya sangat berdekatan, susunannya teratur, gaya tariknya sangat kuat, dan gerak partikelnya sangat tidak bebas. Sementara untuk zat cair itu letak partikelnya berdekatan, susunannya kurang teratur, gaya tariknya kurang kuat, dan gerak partikelnya kurang bebas. Dan yang terakhir untuk gas itu letak partikelnya sangat berjauhan, susunannya sangat tidak teratur, gaya tariknya sangat lemah, dan gerak partikelnya sangat bebas. Yang kedua adalah perubahan wujud materi. Perubahan wujud materi dari ketiga wujud tadi, yaitu dari gas, cair, dan padat, itu dapat diamati pada gambar. Sebagai contoh, misalnya kita ingin melihat perubahan wujud zat dari cair ke gas. Kita lihat arah panah yang menuju ke gas dari cair, yaitu panah warna merah. Nah, berarti prosesnya dari cair menjadi gas itu adalah proses menguap. Kemudian kalau sebaliknya dari gas menjadi cair, itu namanya adalah mengembun. Kemudian dari cair ke padat, itu prosesnya kita lihat arah panahnya, itu adalah prosesnya membeku, seperti kita membuat es di rumah biasanya. Untuk yang lainnya dapat dilihat pada gambar. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu klasifikasi materi berdasarkan komposisinya. Berdasarkan komposisinya, materi dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu dibedakan menjadi dua lagi, yaitu ada yang berupa unsur dan ada yang berupa senyawa. Sementara campuran itu dibedakan dua juga, yaitu ada yang namanya campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen nanti berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi tiga, yaitu larutan asam, basa, dan netral atau larutan garam. Akan kita bahas yang pertama, yaitu tentang unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur itu dinamakan atom. Lambang unsur atau atom itu biasanya diambil dari satu atau dua huruf depan dari nama unsur tersebut dengan diawali satu huruf besar. Contohnya, unsur oksigen itu dilambangkan dengan huruf O. Unsur besi dilambangkan dengan huruf Fe yang berasal dari nama ilmiah besi, yaitu ferrum. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel periodik di
LKS halaman 59. Kemudian berdasarkan jenisnya, unsur dibedakan menjadi 3, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam atau metaloid. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang tersusun atas 2 unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Bagian terkecil dari senyawa dinamakan molekul. Beberapa sifat senyawa adalah yang pertama, memiliki sifat yang berbeda dengan sifat unsur-unsur pembentuknya. Jadi, unsur-unsur kalau sudah bergabung membentuk senyawa, itu akan memiliki sifat yang berbeda dengan senyawa yang dibentuknya. Kemudian yang kedua, dapat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya melalui reaksi kimia. Dan yang ketiga, unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan yang tetap. Contoh senyawa yaitu air, itu dilambangkan dengan H2O, kemudian garam dapur dilambangkan dengan NaCl, kemudian gas oksigen dilambangkan dengan O2. Jadi berbeda unsur oksigen dengan gas oksigen ya. Kalau cuma unsur oksigen itu simbolnya cuma O, tetapi kalau sudah gas oksigen dia adalah O2. Kemudian berdasarkan variasi unsur pembentuknya, molekul dibedakan menjadi 2, yaitu molekul unsur jika molekul tersebut hanya tersusun atas satu jenis atom, misalnya O2, O3, dan H2. Jadi cuma ada satu jenis ya dalam setiap molekulnya. Kemudian yang kedua adalah molekul senyawa jika molekul tersebut tersusun atas 2 jenis atom atau lebih, misalnya H2O, NaCl, dan CH3COOH. Kita fokus di H2O. Jadi di sana ada 2 variasi atom pembentuk molekulnya, yaitu atom H dan atom O, sehingga dia dinamakan molekul senyawa. Kemudian bagian dari materi yang kedua yaitu adalah campuran. Campuran ini merupakan materi yang tersusun atas 2 jenis zat atau lebih. Zat-zat penyusunnya itu bisa berupa unsur, bisa berupa senyawa, senyawa sesama senyawa, dan lain-lain. Ciri-ciri campuran yaitu yang pertama, memiliki sifat seperti zat pembentuknya. Kemudian zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Dan zat-zat penyusunnya tidak memiliki perbandingan komposisi tertentu. Jadi komposisinya sembarang saja. Contohnya di sini adalah air garam. Ini merupakan campuran dari air dan garam. Jadi air senyawa, garam senyawa berarti sesama senyawa. Kemudian air keruh ini merupakan campuran dari air dan tanah. Campuran ini dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan lagi batas antara zat-zat penyusunnya. Campuran homogen sering disebut juga sebagai larutan. Contohnya adalah campuran air dan garam, campuran air dan gula, dan campuran air dan alkohol. Berdasarkan sifat dari larutannya, campuran homogen dibedakan menjadi 3, yaitu ada yang namanya larutan asam, larutan basa, dan larutan garam atau netral. Yang pertama akan kita bahas tentang larutan asam. Ciri-cirinya, berasam asam, bersifat korosif, mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah, dan menghasilkan ion hidrogen ketika dilarutkan dalam air. Contoh dari asam yaitu jeruk, belimbing, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah larutan basa. Ciri-cirinya yang pertama berasa pahit, namun tidak semua yang pahit itu merupakan basa ya. Sifat basa yang kedua yaitu bersifat licin, kemudian mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru, dan yang terakhir adalah menghasilkan ion hidroksida ketika dilarutkan dalam air. Contoh dari basa yaitu sabun dan obat mah. Larutan homogen yang ketiga adalah larutan netral atau larutan garam. Ini merupakan hasil reaksi antara asam dan basa atau reaksi penetralan. Contohnya adalah garam dapur dan garam-garam lainnya. Nah, untuk indikator asam basa, ini adalah suatu bahan yang menggunakan prinsip dengan menunjukkan sifat asam dan basa melalui perubahan warna. Macam-macam indikator, yang pertama adalah bisa berupa kertas lakmus, larutan indikator, dan indikator alami. Pertama adalah kertas lakmus. Kertas lakmus terdiri atas 2 jenis, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Lakmus merah akan memberikan warna merah jika di larutan asam dan akan memberikan warna biru jika dimasukkan ke dalam larutan basa. Sementara yang kedua, lakmus biru ini akan berubah menjadi merah jika dimasukkan ke dalam larutan asam dan akan tetap berwarna biru jika dimasukkan ke dalam larutan basa.
Kemudian yang kedua adalah larutan indikator. Di sini kita ambil contoh metil merah, di mana untuk warna awalnya berada pada gambar itu di bagian tengah. Metil merah akan memberikan warna merah jika berada di larutan asam dan akan memberikan warna oranye kekuningan jika dia berada di larutan basah. Yang terakhir adalah indikator alami. Ini beberapa indikator alami yang dapat dijadikan alternatif jika di daerah kalian tidak ada indikator. Nah, bisa berupa bunga sepatu, kubis ungu, bunga kana, daun bibit, dan kulit manggis. Selanjutnya kita kembali ke campuran tadi. Sekarang kita bahas campuran heterogen. Ini adalah campuran yang masih dapat dibedakan batas antara zat-zat penyusunnya. Atau dengan kata lain, zat-zatnya tidak bercampur secara sempurna. Contoh campuran heterogen yaitu campuran air dan pasir, campuran air dan minyak, dan campuran air dan tepung. Demikian untuk materinya, akan kita lanjutkan lagi insya Allah esok hari. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga ilmunya berkah dan manfaat. Jangan lupa dikerjakan. Untuk tugasnya seperti biasa linknya ada pada deskripsi video. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.